Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa, kita semua sehat ya. Luar biasa, penuh sukacita, diberkati Tuhan. Demikian dengan pendengar suara akurat yang pagi hari ini juga mengikuti ibadah secara live suara akurat. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita untuk menjamah setiap kita, memenuhi hati kita dengan kuasa hadirat-Nya. Kami mengundang-Mu ya Roh Kudus. Kami mengundang-Mu ya Roh Kudus. Hadirlah di sini. Datanglah jamah setiap hati yang haus akan Engkau, yang rindu akan zaman hadirat-Mu. Roh Kudus, Bapa, kami membuka hati, kami membuka hati. Mari datang sekarang. Kami menyambut-Mu, kami menyambut-Mu di sini. Ya Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi hatiku, curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku. Kau saja membuatku penuh, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, penuhiku sekarang. Mari undang Roh Kudus, pribadi lepas pribadi undang Dia. Datang Roh Kudus, penuhi hatiku, curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku. Kau saja membuatku penuh, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, penuhiku
Puaskan hatiku, Kau saja membuatku penuh, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, Nuikus
Ya Roh Kudus, Kau pulihkan setiap hati kami.
Mari kita semua bangkit berdiri. Allah kita bangkit mengalahkan setiap kelemahan-kelemahan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja
pemenang. Salam katakan, saya lebih daripada pemenang, saya lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita semua lebih daripada pemenang, amin. Tuhanlah yang menjamin kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oh. Hiralawashikarapatakarawashi. Shiralabalabaya-ralawashikararawala. Hirabashikararawala. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersambung
Mari kita bersama-sama berdoa syafaat pada pagi hari ini, menyatukan hati iman kami. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapakku yang baik, Bapakku yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Sungguh semua adalah kebaikan, keajaiban dan mujizat yang Kau nyatakan pada kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Yesusku, untuk Indonesia yang telah Kau merdekakan 78 tahun. Bapa, kami bersyukur dari tahun ke tahun Kau memberikan Indonesia ini kedamaian, damai sejahtera dan tentram dalam Tuhan bangsa dan negara kami ini. Bapa, dalam nama Yesus, pagi ini kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk tahun depan akan diadakan pemilu. Tuhan, kami terus mohon campur tangan-Mu ya Yesusku. Engkau berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami terus berharap kepadamu. Pakai kami Tuhan bangsa Indonesia untuk memilih yang terbaik, untuk boleh kami Tuhan merasakan kemakmuran bangsa kami ini Tuhan. Pakai Tuhan pemimpin ini Tuhan untuk memakmurkan bangsa kami, untuk bisa Tuhan Yesus kami lebih lagi maju di dalam negara dan bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, Engkau telah merdekakan bangsa kami dari penjajahan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa kepadamu. Kami juga memohon kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan, merdekakan kami, jemaat-Mu yang ada di Genpil ini Tuhan. Terus kami berharap kepadamu Tuhan, bebaskan kami dari keterikatan-keterikatan yang semua menghalangi setiap kami untuk datang kepadamu Yesus. Bapak, Kau bebaskan kami dari keterikatan duniawi, Kau bebaskan kami dari keterikatan kedagingan, Kau bebaskan kami dari keterikatan kecemasan, Kau bebaskan kami dari keterikatan ketakutan Bapa. Kami terus memohon pertolongan dan campur tangan yang daripadamu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau jamah setiap jemaat-Mu, karena kami sudah dimerdekakan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menjamah jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, yang sudah lama undur daripadamu, mari Tuhan Kau jamah, Kau bangkitkan kembali iman percayanya, supaya boleh kembali beribadah di tempat ini, boleh memuji dan memuliakan nama Engkau bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur padamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, asal kami tetap setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau juga bebaskan kami dari Tuhan Yesus sakit penyakit. Bapak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau telah memulihkan kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja. Engkau akan memulihkan saudara-saudara kami saat ini mengalami sakit. Bapak, kami berseru dan mohon pertolongan campur tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Kau nyatakan keajaiban dan mujizat-Mu itu kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami, untuk Pak Lukas, untuk Pak Triyono, untuk Bapak Ibu Ratno, untuk juga Tuhan Ibu Sri Lestarimboro. Mari Tuhan, Kau jamah pagi hari ini Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan mujizat-Mu, pulihkan dengan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bilur-bilur darah-Mu sanggup menyembuhkannya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Kami terus berdoa Tuhan untuk penambahan jiwa-jiwa di tempat ini Bapak. Kalau gereja-Mu Tuhan, Kau nyatakan kebaikan yang Kau berikan Tuhan Yesus, anugerah karunia yang Kau berikan pada jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah Tuhan setiap Tuhan yang mereka yang belum mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan jemaat-Mu menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi suratan terbuka, boleh membawa jiwa-jiwa dipersembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kami Tuhan percaya sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan Tuhan untuk Tuhan Yesus finishing gereja ini Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Dari hari lepas hari Tuhan, Kau terus alirkan dana itu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan membuka keran berkat di gereja-Mu ini Tuhan. Sehingga tahun ini Tuhan, finishing gereja benar-benar sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk usaha-usaha gereja yang saat ini masih berjalan dan terus berjalan Tuhan. Untuk Sabun Sip, untuk Karak Dewa, untuk Apotek Nauli, juga Akurat, juga yang rencana-rencana
untuk usaha-usaha gereja yang lain Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, terus Tuhan berkati. Berikan Tuhan limpah berkat untuk bisa menunjang operasional gereja. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk Solo dan sekitarnya. Bapak terus Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan, sehingga hari lepas hari Tuhan pembangunan demi pembangunan semakin luar biasa. Kau berkati Bapak Gibran sebagai wali kota dengan staf yang lainnya. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, biarlah setiap roh takut akan Kau berikan pada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak di surga. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Tuhan, berikan telinga murid supaya kami bisa mendengar bahkan melakukan setiap firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Dengan Tuhan Yesus, berkat yang dari surgawi turun atas hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, hamba berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan barisan di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan barisan di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menerang dan barisan di hidupku. Kau menerang dan barisan di hidupku. Kau menerang dan barisan di hidupku. Amin. Bapa, kami rindu betul-betul kami mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Tidak hanya kemerdekaan secara fisik, bahwa kami tidak dijajah lagi. Tapi kemerdekaan secara rohani, juga kemerdekaan secara finansial, dan segala kemerdekaan yang lainnya, yang itu adalah jatah kami dari Tuhan. Sejak kami dibebaskan oleh Tuhan dari segala dosa dan ikatan dosa, Allah mau kita merdeka sepenuhnya. Bebas sepenuhnya. Dan bebas kita, bebas yang bertanggung jawab. Apa yang kita perbuat, kita lakukan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan,
Mampukan kami supaya kami membawa hidup kami ini demi kerajaan Tuhan. Semua yang kami lakukan, kami ucapkan, kami pikirkan, dan kami rasakan, semuanya bermuara pada kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hormati kehadiran di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan berkati semua anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan berkati, dan kami siap juga dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Kita udah masuk pada minggu yang terakhir ya sekarang. Puji Tuhan. Sekarang saya akan khotbah tentang kita perlu satu lagi merdeka, itu merdeka dalam hal tekanan-tekanan iman kita. Kan sama-sama kita baca dari kisah Daniel pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kita baca 16 dulu ya, bertahap. Saya akan baca, Bapak Ibu di sini, ya itu, buka ini aja yang dari yang pertama, Alkitabnya aja. Sama-sama katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Udah? Ya, saya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja. Berapa jumlahnya? 120. Banyak gak? Banyak. Kalau di kita sekarang menteri-menteri legislatif, itu dihitung gak sampai 120 loh. Ya. Ini 120, wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan ke seluruh kerajaannya. Berarti para gubernur, tambah menteri, tambah legislatif, tambah ketua-ketua badan-badan yang tinggi-tinggi tadi. Ya, misalnya badan pemeriksa keuangan, segala macam ya. Para petinggi, 120 orang, anggap itu ya, seperti itu ya. Saya ngomong gini supaya Anda bisa nyantol, siapa tuh 120 orang? Ayat 2. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Yang 120 tadi itu orang-orang hebat, ada lagi pengawas 120 orang tadi, 3 aja. 3 orang itu pada mereka, ya, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban. Jadi yang 120 orang tadi itu bertanggung jawab pada 3 orang yang ditempatkan oleh raja atas mereka. Salah satunya itu adalah Daniel. Tinggi nggak pangkatnya Bapak Ibu? Tinggi nggak pangkatnya? Kenapa Daniel jadi setinggi itu? Dia hikmatnya luar biasa. Jadi raja berkenan mengangkat dia. Raja, 3 orang pengawas 110 orang tadi, salah satunya Daniel. Tak buka ini ya, Bapak Ibu saya bantu supaya makin ngerti nih. Jadi paling tinggi raja, di zamannya Nebukadnezar, raja, lalu di bawahnya raja ada 3 orang. Iya, ini asistennya raja. Nah, 3 orang ini membawai ada 120 orang, wakil-wakil raja, yang sebut wakil aja 120 orang. Raja ini wakil raja. Tapi raja nggak bisa meriksa ini langsung tiap-tiap orang. Ada orang yang taruh sebagai raja wakilnya. 3 orang, salah satunya Daniel, ngawasin semua ini. Ini 110 orang. Tinggi, pangkat tinggi. Dan yang menarik, Daniel itu bukan penduduk asli. Dia itu ex-tawanan buangan dari Israel. Orang Yahudi, orang Ibrani. Naik pangkatnya sampai setinggi ini loh. Orang kedua setelah raja. Raja, orang kedua. Ini aja udah tinggi. Ini sebutnya wakil-wakil raja. Bukan wakil raja ya. Karena wakilnya banyak, 120 orang. Wakil-wakil raja. Ada 120 orang. Ya. Ayat 3. Maka Daniel ini melebihi, satu tadi Daniel, melebihi para pejabat tinggi
dan para wakil raja. Stop dulu Bapak. Coba lihat. Ini raja, ada pejabat tinggi membawai 120 orang wakil-wakil raja. Ini wakil raja ya. Betul? Di tiap-tiap daerah punya wewenang, punya kuasa mewakili raja. Apa kata mereka A, A. Kata mereka B, B. Nah, ada 3 orang di atasnya lagi. Di antara 3 ini ada yang bernama Daniel. Dan siapa Daniel? Daniel itu lebih tinggi. Punya roh yang luar biasa. Pokoknya punya kelebihan dibanding ini dan tentu saja dibanding ini semuanya. Saya nggak raja sama dia. Saya nggak raja sama dia. Halo? Itu kan pertanyaan gampang aja. Saya nggak raja kalau begitu. Sayang, ekstra sayangnya. Tangan kanannya raja. Cuman berbeda satu hal. Raja punya tahta, dia non tahta. Tapi ngurusi semuanya. Kewenangannya ngurusi semua kerajaan itu. Punya otoritas, punya kuasa, ya, punya mandat, punya cap, punya stempel yang luar biasa. Dan tentu saja semua orang ini cemburu sama Daniel. Oke, ya kan? Ada nangkap sampai sini? Ada nangkap? Ada jemaat gitu banyak, ada satu nonjol sekali. Banyak bantu Bapak, banyak punya gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran hampir sama semuanya. Di mana Bapak punya perhatian, dia ada di situ juga. Dia bantu, dia lancarkan semuanya. Kayak saya sekarang dibak sama Pak Anton. Nggak perlu mikir apa-apa, semua Bapak jalani semuanya. Saya nggak? Saya. Dan yang lain cemburu sama orang yang diangkat Tuhan begini. Lalu mereka punya konspirasi, persekongkolan, mau menjebak Daniel supaya dijatuhkan, dihabisi karirnya. Ya, nah, punya roh yang luar biasa dan raja bermaksud menempatkannya. Siapa nyanya? Siapa nyanya? Daniel. Bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaan. Halo, udah punya ancang-ancang nih raja nih. Mau taruh Daniel di atas mereka semua. Padahal dia bukan orang asli Babel. Dia ex-buangan orang dari Ibrani, budak Ibrani. Tapi kemampuannya luar biasa. Tuhan menyertai dia. Dia diberi Tuhan nikmat, kemampuan, kecakapan, bahasa, dan segala macam. Raja melihat kemampuannya luar biasa, raja ambil ancang-ancang. Suatu saat nanti, aku akan tempatkan dia di atas semua orang lain. Kira-kira kayak Yusuf, habis aku, dia orang keduanya. Dibaca nggak sama banyak orang? Kebaca. Kebaca. Kalau orang dipromosikan tuh udah kelihatan gelagat-gelagatnya Bapak Ibu. Ada orang senang, ada orang gak senang. Ada amin. Ada amin. Udah ada yang senang, ada yang gak senang. Kelihatan gelagatnya. Nah, mereka baca lihat gelagatnya. Daniel akan dipromosikan oleh raja. Dan mereka punya persekongkolan bermufakat hancurkan karirnya Daniel atau kita semua hidup di bawahnya Daniel. Ada sekongkol, ya, ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi tadi, yang 2 orang pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Dicari-cari masalah nih. Gimana caranya ngabisin karirnya si Melvin ini? Gimana caranya ngabisin karirnya si Daniel ini? Pakai cara apa? Mereka putar otak, diskusi, rancang-rancang kegelapan semua dibicarakan. Dari yang pantas sampai nggak pantas. Udah kita bunuh aja. Datang temannya, ketahuan loh kita bunuh. Pasti raja akan cari siapa bunuhnya, siapa dalangnya. Kita racun aja, pasti akan ketahuan. Pokoknya segala mufakat yang dari yang halus sampai yang kotor, yang jahat, sejahat-jahatnya dibicarakan mereka di belakangnya Daniel. Stop sampai sini. Anda selalu ada punya orang belakang yang tidak setuju dengan Anda. Suatu saat Anda baru tahu ada tangan-tangan yang seperti raja yang membebaskan Anda. Hidup itu selalu gitu.
Selalu ada omongan-omongan yang kotor dan jahat merancang kecelakaan Anda. Tapi ada Tuhan yang mengangkat Anda. Amin. Amin. Oh, hidup itu bukan cuma sekedar nasib. Ya, nasibnya aku jadi pemimpin. Ada yang gak suka sama Anda loh. Dirancang jalan-jalan kejahatan supaya Anda jatuh, habis. Dan tidak ada lagi. So tega itu ya. Ini dunia bos. Dunia ada begini. Di kerajaan surga enggak demikian. Tapi Tuhan sekali bela orang, dia tetap bersama orang itu. Kan dijagainya, kan dipeliharanya, kan dilindunginya. Sampai Anda semua selamat. Kita akan ikuti cerita ini sampai akhirnya. Gimana akhirnya Tuhan bela Daniel. Ada amin? Tapi saya pelan-pelan cerita, udah nyampe nggak sampai sini? Dikonspirasi, dirancangkan. Semua orang yang kayaknya baik sama Anda menyapa dengan halus itu belum tentu adalah orang-orang tulus. Ada maksud di balik ketulusannya. Ya ini tulus kan secara luar begitu. Dalamannya kan keroak juga bisa jadi. Tulus kan kita ucapkan, karena kita bilang tulus. Tapi dalamannya gimana kan belum tentu. Nah itu para panglima, para raja-raja itu juga kelihatan baik. Halo selamat pagi, halo begini, segala macam. Tapi kan dia rancangan yang lain. Firman adalah firman. Tadi kita sama-sama katakan, firman ya dan amin. Tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Katakan amin. Kalau semua orang merancangkan demikian terhadap Daniel, berarti ini segini semuanya bermufakat asli menghabisi Daniel. Saya suka banget yang akan baca nih. Dua kisah perjanjian lama yang Bapak kagum tuh, kisah Yusuf sama ini. Mereka eksis melawan begitu banyak orang menentang mereka. Hebat banget. Ya. Nah, mencari alasan dakwaan terhadap Daniel, misalnya mau dituduhkan korupsinya, nggak terbukti korupsi. Oh Daniel itu juga suka main perempuan, nggak terbukti. Oh Daniel punya gundik, nggak terbukti. Segala cara dikulitin, dicari celahnya. Bapaknya dulu siapa, pamannya siapa, segala macam. Mereka ini kan orang-orang pintar semuanya. Cari cara menemukan boroknya Daniel, gak ketemu. Hebat ya, orang luar biasa pakai Tuhan. Tidak ketemu, gak pernah sekali-kali juga main gila, gak pernah ngisengin orang juga, gak pernah ngambil duit juga, gak pernah ngentit duit juga, gak pernah, gak ada cacatnya sedikit pun. Makin gila mereka cari cara gimana jatuhkan Daniel, karena Daniel bentar lagi jadi lebih tinggi dari mereka semuanya. Raja bermaksud mengangkat dia menjadi punya kekuasaan atas kerajaan. Cegah sebelum dia diangkat, cegah sebelum dia ditahbiskan, cegah sebelum dia jadi apa-apa, jatuhkan, hancurkan. Gila ya, semua orang pemimpin ini kotor otaknya demi Daniel tidak jadi pemimpin. Anda belum punya lawannya kayak gitu Bapak Ibu, belum kelasnya, jadilah baik. Lalu mereka lihat celah, kita loncat ayatnya ya. Ayat 12. Tapi cerita Bapak udah ngerti, udah paham ya? Gak usah runtut ya, 12. Kemudian, sorry, cepat, 10 kali, 10, sorry. 10. Agak cepat 12-nya. 10. Nah, akhirnya mereka merancang, ini saya nggak usah baca. Yang bermufakat tadi, bujuk raja. Raja, kita buat ketetapan undang-undang. Undang-undang, katakan undang-undang. Undang-undang tidak bisa dilanggar. Kalau itu dilanggar, konsekuensinya ada. Jadi undang-undang. Kalau hukum masyarakat agama ini apa? Bukan agama. Adat istiadat kita tuh, yang kita pakai secara kearifan lokal, tidak diundang-undangkan. Tidak bisa dituntut pidana. Halo? Lazimnya orang datang ke pesta pakai batik. Yang nggak pakai batik, yang nggak bisa tutup apa-apa. Tidak jadi undang-undang. Betul apa betul? Orang datang ke pesta, ya bawa amplop, ngasih. Kita nggak datang, nggak apa-apa. Tidak undang-undang.
Tapi kalau diundang-undangkan mesti, harus. Lalu para petinggi tadi yang 120 orang, tambah 2 orang pejabat tinggi tadi, bermufakat sama-sama. Raja, gimana ya kalau begini? Buatlah sebuah ketetapan. Dalam 30 hari ke depan, siapa saja yang tidak sujud menyembah pada paduka raja, dia harus dihukum mati. Masukkan ke dalam kandang gua singa. Raja dijebak. Raja berpikir terlalu singkat. Oh bagus juga ya. Ini adalah suatu arahan. Bagaimana semua rakyat memuji saya, menyembah saya. Nah makanya kita juga jadi raja, jadi pemimpin yang haus yang dipuji manusia. Bisa kayak Nebukadnezar juga. Halo? Ya Darius. Raja buatlah, tanda tangani sebuah undang-undang di negeri ini. Kalau seorang dalam 30 hari ke depan tidak menyembah raja, Tuanku paduka, biarlah dia dihukum mati. Raja berpikir, oh baik juga nih pendapat ini. Mereka sayang pada saya rajanya. Mereka mengarahkan supaya semua rakyat tidak terkecuali hormat pada saya. Padahal itu jebakan, karena mereka tahu hanya satu cara untuk menjatuhkan, ada satu dakwaan ke arah Daniel. Itu dalam sesi ibadahnya. Halo. Gak ada, lihat. Korupsi gak pernah korupsi. Datang telat yang gak pernah datang telat. Rajin orangnya. Pinter, berwibawa. Dan semuanya dekat dengan raja juga. Dijebak dengan dia. Satu aja caranya. Jebak Daniel itu. Apa? Dalam diskusi kegelapan mereka. Kalau Daniel nanti pasti beribadah, dia pasti habis masuk ke dalam gua singa. Dituruti maharaja. Kemudian hari raja nyesel. Ikut saran-saran para ular bludak itu semuanya. Nah, ayat ke-10 tadi. Daniel tahu nggak konspirasi ini? Tahu, udah jadi undang-undang kok. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Pergilah ia ke mana? Ke rumahnya. Ya dia nggak bicara sama pejabat tinggi lainnya. Kenapa kamu buat begini? Atau nemukan bawahannya ini, tegur mereka satu-satu. Tolong bilang maharaja, cabut. Karena dia terancam. Dia biar aja nggak peduli. Masa bodoh. Tetap dia pulang ke rumahnya, dia nggak gagas tadi aturan tadi, dan tetap menyembah Tuhan. Dalam kamar atasnya, masyarakat Yahudi dulu tuh Bapak Ibu, kalau bikin rumah tuh 2 tingkat. Tingkat atasnya tempat mereka menyembah Tuhan. Halo? Ruang mereka untuk bersuci ria dengan Tuhan. Ada ruang khususnya. Kalau kamu diberkati Tuhan, buatlah juga ruang begitu. Ruang khusus penyembahan Tuhan. Ada Alkitabnya, menyembah Dia. Yang enggak campur, lagi Anda di situ, jangan anak meminta, "Ma, minta kue putu, Ma." Lagi urusan dengan Tuhan, dengan Yahweh. Nah, itu ruang itu di situ dia adanya. Daniel lagi di situ. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Ada jendela. Jadi Yerusalem yang runtuh sana, jauh sana. Sana itu kota Yerusalem yang sudah dibakar habis sama tentara Babel. Dia menatap ke arah sana dan dia berdoa di kamar itu. Jendela dibuka keluar, dibuka apa adanya. Dan orang-orang yang minta dia tadi ini semuanya, lihat, saksikan. Kalau dulu udah ada foto, dari foto. Dulu gak pakai foto gitu, tapi mereka naik ke atas, lihat, dan kemudian dilaporkan sama rajanya. 3 kali sehari, berapa kali Bapak Ibu? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari, ada nggak 3 kali sehari berdoa sama Tuhan? Ayo mesbah pagi, siapa ikut mesbah pagi?
Bu Kirno, Pak Rato, Pak Joko, ya sedikit sekali yang kedua pagi. Tidak terbiasa, dia 3 kali sehari loh. Sesuai dipakai Tuhan. Tuhan aja sayang sama dia. Bukan dikarbit manusia, di promosi Tuhan. Beda Bapak Ibu, karbitan manusia sama karbitan Tuhan. Gak matang kalau karbitan manusia. Masih banyak cacat-cacat karakternya. Tapi kalau Allah memilih, pasti Allah tidak pernah salah. Katakan amin. Gak salah yang Allah pilih itu. Orang pas, di tempat yang pas untuk kemuliaan Allah. 3 kali sehari dia berdoa. Padahal larangan udah keluar. Udah ada undang-undangnya. Dia gak takut sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Gibran tanda tangani sebuah undang-undang bagi rakyat kota Solo, siapapun juga, agama apapun juga, diperintahkan untuk paling tidak pagi hari kamu nyembah Gibran Raka Bumi. Tidak nyembah yang lain. Mungkin kita juga ikutan. Betul enggak? Tekanan iman loh. Kita dulu tekanan iman ya. Ditekan sampai demikian, ancamannya nyawa. Mungkin kita juga ikutan, tapi tidak buat Daniel. Tetap dia nyembah 3 kali sehari. Kepada siapa? Yahweh, pada Tuhan, bukan kepada Raja Darius. Ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Tadi di dekat atas mereka masuk rumahnya, menyaksikan dan tertangkap tangan, OTT. Bukan OTT karena korupsi, tapi tertangkap tangan lagi berdoa, lagi nyembah Tuhan. Wah, indah sekali ya Bapak Ibu ya. Anda pernah nggak ketangkap tangan sama musuh Anda yang nggak suka sama Anda lagi berdoa. Gak senang sama Anda, tapi Anda lagi berdoa. Tulus, sujud, syukur sama Tuhan. Itulah Daniel. Sengaja mereka mengintai, sengaja mereka nunggu waktunya saatnya. Begitu Daniel naik ke ruang doanya, lagi dia sujud berdoa, mereka nyaksikan. Kalau dulu udah ada alat foto kayak Anda punya Samsung segala macam, dipotret ya. Kasih sama raja, sending, kirim. Lalu ayat 12-nya, mereka pergi ke raja. Kemudian mereka menghadap raja. Nah, lapor kan? Halo, lapor kan? Tadi udah dilihat, udah kejebak, tertangkap tangan, terjebak, mereka lapor. Dan nyanyikan padanya tentang larang raja. Bukankah tuanku raja keluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu atau dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku Rea Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, iya, ini perkara pasti, tidak saya batalkan. Raja belum mengerti ada situasi yang direkayasa untuk maksud-maksud kejelekan. Ayat 13. Lalu kata mereka, siapa mereka Bapak Ibu? Ini wakil raja sama pejabat tinggi nih. Namanya pejabat tinggi, ini wakil raja. Mereka bilang begini sama raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku. Nah, masuk pada jebakannya. Dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Bukan dijatuhkan gara-gara korupsi, makan uang, telat, tidak disiplin, tapi karena doanya didakwa. Wah, luar biasa ya, berani-berani dia sama Tuhan begitu ya. Ayat 14, setelah raja mendengar laporan tadi itu, maka sangat sedihlah ia karena ia dijebak. Raja ngerti, wah ini busuk semua nih wakil-wakil saya nih. Saya suka sama Daniel, saya senang sama Daniel, tapi Daniel lagi difitnah oleh orang-orang sekutunya ini semuanya. Ada sebuah persekongkolan gelap yang rasis dan agamawi. Memakai alasan agama dan rasis. Kenapa rasis? Karena Daniel bukan orang Babel. Halo?
Halo? Kalau Bapak yang bukan asli orang Solo, besok saya jadi gubernur, jadi wali kota. Ada orang nggak senang masih? Itu bukan orang Solo asli loh. Kira-kira begitu. Dia nggak lahir di Solo. Banyak orang pintar lain yang lahir di Solo. Kok dia dipilih sih? Kira-kira gitu. Ini rasis namanya. Nah itu juga mereka dasarnya rasis dan agama. Diterapkan pada Daniel. Supaya Daniel dijatuhi. Lalu sedihlah ia. Siapa ianya Bapak Ibu? Raja sedih. Dan dia mencari akal, cari jalan. Melepaskan Daniel. Karena Daniel anak kesayangannya yang mau dia promosikan. Raja kesentuh dengan cara kerjanya Daniel. Kejujurannya, kepintarannya yang dahsyat. Hikmatnya yang dahsyat. Pokoknya raja butuh dia. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Maksudnya apa? Mikir. Betul? Betul? Katakanlah kabar itu pagi-pagi begini. Datang orang pada saya. Ada orang begini-gini. Saya kejebak nih. Saya nggak langsung memutuskan. Raja tuh mikir sampai matahari masuk, terbenam. Sampai sore. Mikir terus. Betapa dia sayang pada Daniel. Lagi cari cara. Tapi putusan tadi nggak bisa undang-undang tadi nggak bisa dibatalkan. Harus dilaksanakan. Dia kejebak tenan sama para pemimpin ini semuanya. Kurang ngajari orang-orang semua ini. Ya, mereka punya rencana, niatannya tidak baik sama sekali. Ayat 15, kita sampai 16 saja Bapak Ibu. Lalu bergegas-gaslah orang-orang itu menghadap raja. Udah sore nih, belum ada keputusan. Mereka datang lagi. Bergegas-gegaslah mereka datang menghadap raja. Dan berkata, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang keluarkan raja yang dapat diubah. Tekanan bukan? Tekan. Raja mungkin cari cara berubah undang-undang itu. Tapi mereka datang lagi, ya Raja Paduka yang terhormat. Di Media dan Persia, kalau suatu ketetapan oleh raja dinyatakan tidak bisa dicabut kembali. Tambah sedih hati raja. Ayat 16. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kamu sembah. Dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan nyerah dia. Dimasukkan, ini ceritanya, Daniel enggak kenapa-napa. Halo. Jadi gua singa itu udah 2 pintu. Pintu bawah, pintu atas. Itu dijatuhkan dari atas. Dan tidak ada satupun singa-singa yang menerkam Daniel. Besok paginya dibuka sama Raja Darius pintu yang bawah ini. Dilihat Daniel utuh. Haleluya. Bahwa Allah yang kamu sembah memang Allah yang tenanan Allah. Aku akan umumkan pada seluruh negeri supaya mereka menyembah pada satu Allah. Itu Allah yang Allahnya Daniel. Maka sebut Allahnya Daniel, mereka nggak tahu nama siapa. Mereka nggak ngerti namanya itu Yehova, Yahweh. Pokoknya Allahnya Daniel aja deh. Kita ikut Allahnya Daniel aja. Sebab terbukti Allahnya Daniel yang membela Daniel. Dia selamat, dia keluar. Dari kukar jadi raja. Nah, kesimpulannya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mungkin gak pernah sekalipun mengalami tekanan iman sampai kayak modelnya Daniel, enggak. Tapi Anda kolokar memang dasar imannya iman kecombrang. Diwajibkan masuk sama atasannya, dahulukan masuk atasannya. Undangan jagung, dahulukan undang jagungnya. Iman kecombrang namanya. Gak bangga sama sekali Allah akan kita karena dia lihat iman kita tidak seperti imannya Daniel. Ini urusan nyawa loh Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Amin? Nyawa.
Daniel nggak takut sama sekali, tetap menyembah Tuhan 3 kali sehari. Kita bawa Alkitab aja kita sembunyikan kalau bisa di kantong kresek atau enggak bawa sama sekali. Takut kelihatan orang, so suci, so alim. Kita sembunyikan identitas iman kita sampai sejauh-jauhnya, enggak kelihatan. Kalau perlu enggak usah pakai baju yang mau ke gereja, pakai baju buruh aja, dan sebagainya. Beda ya sama imannya Daniel. Daniel terbang tinggi, berlepas bebas, tidak takut sama manusia. Kita diatur, harus masuk begini, ya datang ini. Di bawah tekanan sebetulnya kita. Kita bisa bilang kan, saya Kristen Bapak Ibu, potong aja gaji saya. Izinkan saya ibadah dulu. Potong 2.000 kayak, potong berapa? Toh Anda nggak punya gaji sampai juta-jutaan juga, ratus juta. Yang segitu-gitu juga. Paling hilang uang makannya, uang ini segala macam. Bilang aja Bapak Ibu. Tapi karena Anda nggak punya iman, maka kita tidak merdeka. Takut. Hello? Makin menjadi-jadi mereka. Sampai sekarang. Jadi-jadi, tambah berani. Daniel memilih tetap setia pada iman yang sudah menjadi gaya hidupnya. Daniel 16 sama 17 tadi. Coba buka yang Daniel 17 ya. Itu jadi gaya hidup. Maksud Bapak gini, Bapak nulis Daniel gaya hidupnya. Nih, 17 ya. Maka dibawalah sebuah batu dan oh bukan nih, tadi udah 16 ya. Ini lompat-lompatnya nggak sama. Udah tadi 16 tekun. Gaya hidup, maksud Bapak gini, imanmu jadi gaya hidup artinya kalau gaya hidup itu artinya tidak bisa kita lakukan tanpa melakukan. Aku nggak bisa kalau nggak nyembah Tuhan. Aku nggak bisa kalau nggak gereja. Sorry ya, aku mau sih jalan-jalan begitu, makan padang segala macam, tapi aku harus ibadah dulu. Kalau nggak cocok, ya ada jalan aja sendiri. Tuhan berkati. Berani gitu Bapak Ibu. Ketika Bapak masih kerja di Pertamina dulu, undangan ke kami tuh segini tiap bulannya banyak. Semua karyawan pasti menghormati kami berdua. Kalau kami datang tuh mereka senang banget. Tapi kita berdua selalu ibadah dulu. Ibadah sana tuh mulainya jam 10. Bukan jam 8, jam 10. Jadi kalau datang kadang-kadang udah sepi. Tinggal mempelai keluarganya, tapi bapak sama ibu datang, tetap mereka sambut, senang banget. Mereka bertanya, kok baru sekarang datangnya Pak? Agak takut-takut. Langsung Bapak sikap, ya kami ibadah dulu. Tuhan suka yang gitu. Tuhan mau yang gitu. Kalau Anda ingin rezekinya berbeda, berbedalah juga dengan kebanyakan orang lain. Caranya beda. Datang sana sih berdua, pakai mobil kantor, mobil staf kantor. Oh Bapak datang, mereka nyambut gitu. Tapi udah sepi orang, sebagian udah bukan sepi lah, udah sebagian udah nggak ada lagi. Nah, itu dari pagi, Bapak jam 10 baru datang, sampai sana jam 12-an lah, setengah 12 paling cepatnya. Tetap mereka terima juga. Mereka tahu juga, kami orang Kristen, dahulukan Tuhan. Bersaksi tentang imanmu. Jadi gaya hidup. Come on Bapak Ibu, jadikanlah ibadah gaya hidupmu. Bukan terpaksa, bukan karena takut sama Bapak Gembala, bukan karena tugas jadi singer, jadi penari, tapi karena itu gaya hidup saya. Melayani, tidak melayani, itu gaya hidup saya, beribadah nomor 1. Itulah Daniel, gaya hidupnya. Lewat itu juga serangan pada dia diserang. Artinya orang-orang tadi, pejabat-pejabat tinggi tadi tahu gaya hidupnya Daniel, itu satu-satu cara jatuhkan dia. Tapi justru dia dipromosikan Tuhan. Lihat lalu raja berkata apa?
Lalu raja berkata, Allahmu yang kamu sembah dengan tekun. 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 Tahu raja bahwa Daniel ini punya habit, punya gaya hidup yang tekun menyembah Tuhan. Anda dikenal gitu nggak sama orang luar sana? Sama keluargamu yang muslim? Oh, kalau dia mah jangan diajak hari Minggu, dia pasti ibadah. Kawanmu satu kantor, oh dia mah nggak bisa hari Minggu, pasti ibadah. Ini Daniel yang kenal. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, artinya raja kenal betul. Itu gaya hidupnya Daniel. Nggak mungkin dia telan jagong jam segitu, dia ibadah. Dia perlukan ibadah. Ibadah itu bagi kebutuhan Anda, Bapak Ibu. Bukan kebutuhan Pak Pendeta. Katakan amin. Menyembah Dia. Sumber kita. Allah pemberi kita. Nah, iman yang begini cari Tuhan. Bebas mereka. Nggak takut ancaman, nggak takut eliminasi. Pokoknya ibadah dulu. Ibadah paling utama. Yang lain berikutnya. Berani seperti Daniel tadi. Menyatakan warna imannya, dirinya. Kita ini belum diapa-apakan. Belum celurit kalongkan ke leher kita. Belum ada tekanan jabatan. Nek kamu nggak ganti KTP kamu tetap di sini aja jadi bawahan. Nggak ada gitu tekanannya. Banyak kita punya pangkatnya naik tinggi-tinggi. Tapi Daniel tuh nyawa lah Bapak Ibu. Di set satu undang-undang khusus dirancang hanya untuk Daniel. Bukan buat yang lain. Karena yang lain pasti takut semuanya menyembah paduka raja. Tapi Daniel tetap menyembah Allah. Dan apa kata raja? Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Raja kenali kita. Apakah kita juga seperti itu? Dikenali orang karena habit kita, gaya hidup kita yang lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Katakan amin. Kami mau ada jalan-jalan ke Bali nih, pesertanya masih dikit. Betul para pendeta-pendeta kan. Kita tanya, satu halang emang. Lompati hari Minggu, sampai sini itu hari Senin pagi. Mereka jadi pada mundur sebagian. Saya bisa mengerti. Karena gimana pun yang namanya hari Minggu, hari tugas semua hamba-hamba Tuhan. Jadi masih sepi peminat. Kalau orang udah jadikan gaya hidupnya adalah ibadah nomor 1, kita baru tenang kalau kita udah ibadah. Katakan amin. Kalau kami ada acara-acara apa juga di keluarganya ibu, jatuh hari Minggu kami datang sana, ada ibadah loh. Oh iya kak, kita juga pasti begini ibadah, ada ibadah. Ada kolektor, ada semuanya. Dibikin acaranya juga semuanya, tidak kita pernah tinggalkan ibadah itu. Keluarga saya juga gitu, ada acara aku mau datang, tapi kalau ada ibadah, iya kita bikin acara ibadahnya. Kami ketik semuanya, ada foto, ada ini segala macam, ada pujiannya, persis kayak ibadah, hanya di rumah. Di tempat wisata, tidak pernah kita tinggalkan ibadah Bapak Ibu. Ada amin, ada amin. Bukan firman Tuhan berkata demikian. Jangan seperti banyak orang lain yang tinggal ibadah, segampang itu. Kita sepelekan. Kalau kita nyepelekan Tuhan, Tuhan juga bisa membelakang kita. Mau apa kita? Kalau kita utamakan Dia, Dia juga akan perhatikan kita. Ada kata-katanya Bu Deni udah janda dia. Suami dulu gembala GBS Sumber. Deni siapa? Pak Deni Samino. Sekarang udah janda. Ibu itu satu ketika dapat tugas bawakan firman Tuhan di Solo Barat. Firman Tuhannya biasa, tapi kata-kata dia ada satu jadi berkat buat saya. Ojo mikir yang macam-macam, mikirkan Gusti Allah aja. Kalau Tuhan kita pikirkan, masa dia nggak mikirkan kita? Jos, pas. Gak usah mikir macam-macam, mikirkan Tuhan aja. Kalau Tuhan kita pikirin, masa Tuhan nggak mikir kita? Orang senior, udah tua, udah sepuh, ngomong gitu, tak aminkan. Setuju Bunda, aku juga mau kayak Anda.
sampai tuanya diurus Tuhan semuanya. Kurang ada apa sih? Baik, rajin, kerja keras, tapi kurang mikir ke Tuhan. Makanya bobol. Punya harapan-harapan yang gak pernah terpenuhi sampai dengan matinya. Maukah hidup kita berubah? Mari kita pikirkan Tuhan. Serangan-serangan buat iman kita, tadi salah satu tekanan-tekanan lewat atasan dan pekerjaan. Tapi masih banyak lagi yang lainnya. Saya geser apa dia geser? Coba geser yang tekanan. Terus lagi. Terus. Ya. Tuntutan kerohanian yang overdosis. Ada juga Bapak Ibu. Gereja gede terus. Suatu saat Bapak tuh diantar turun dari puncak sama seorang anak rohani saya. Dia cerita, suami istri nih, pengabdi satu gereja yang luar biasa. Istrinya juga jadi WL segala macam. Mereka, bang, aku nih tiap hari di gereja. Acara segala macam. Bahkan aku dengar dia ada loyo. Kayak gini. Jadi kalau gitu banyak syarat tuntutan-tuntutan, banyak juga kita jadinya loyo. Yang wajar-wajar saja. Apa yang paling wajar Pak? Relasi dengan Tuhan yang dipelihara. Bukan acara-acara rohani. Katakan amin. Banyak orang gak hadir di acara ini, KKR sini, ini segala macam. Wih, kami kalau mau penuh itu sama ibu berdua, undangannya sabrek-abrek. Pak, Bu, mau hadir di sini enggak? Dari MDK segala macam, tidak semua kita turuti. Tapi kami juga dapat pelayanan istimewa dari beliau berdua. Pembicara makan kami ada situ juga, dia naik ke atas juga. Kita hormati mereka, mereka juga hormati saya. Yang penting bagi saya, relasi dengan Tuhan dijaga, bukan acara rohani. Lu nggak tumbuh apa-apa kalau cuma ikut segala macam acara-acara. Tanpa Tuhan yang paling utama. Dia yang paling utama, kita hubungan dengan Tuhan. Mengerti firman-Nya seperti pagi hari ini. Yang kedua Bapak Ibu, alasan kesehatan jasmani. Anda bisa juga tumbang imannya, kandas imannya. Begitu udah nggak bisa ke gereja lagi, sakit-sakitan, digotong orang, imannya juga pasti kandas juga. Karena itu selagi sehat, rajin ke gereja. Masih bisa pergi, masih bisa melangkah. Besok digotong orang, siapa mau gotong-gotong kita? Yang kedua, kalau kita nggak sehat, mulai iman kita kandas, Anda nggak pernah dengar firman Tuhan lagi. Nggak pernah bersekutu begini lagi. Teman-teman menjauh, yang datang ke rumah Anda, yang lihat Anda. Dan gitu nongol satu orang, Anda pasti nangis. Umumnya saya kalau besok orang yang sakit begitu, nangis, gak ada apa nangis. Senengnya dikunjungi. Anda sehat sih, jadi nggak butuh perhatian. Coba Anda sakit, merasakan bahwa kunjungan seseorang tuh sangat berarti banget buat Anda. Betul Bapak Ibu? Betul nggak? Ya Pak Tri ya? Pak Tri mondok nggak pernah jauh, nggak pernah lama. Berapa hari aja, terasa sekali. Orang datangannya pas jam besuk. Itu pun kalau sempat waktunya. Nah kalau saya kunjungi Pak Tri, dia senang sekali. Oh Bapak datang. Selagi sehat, kunjungi rumah Tuhan dengan setia. Tidak ada alasan lain pun apapun. Jadikan gaya hidup beribadah tuh. Ada amin? Senang. Ya bayar harga, terpaksa. Ketiga, keluarga yang tidak support juga masalah. Bersyukur suami istri, Kak Bapak sama Ibu, ngertiin tugas-tugas panggilan saya. Disupport. Coba Ibu beri karir sendiri misalkan, dia kerja. Dan tidak biasa selalu kita bersama-sama berdua. Dan kalau diajak ngotot pasti, aku kerja kok lembur, aku gini-gini, bubar jalan.
Makanya hampir kebanyakan pendeta juga istrinya tidak bekerja. Supaya bisa apa? Disupport pada suaminya. Ada amin Bapak Ibu? Selagi bisa, keluarga kita benahi semuanya. Karena suatu saat keluargamu jadi masalah buat imanmu. Keluarga yang tidak support tadi, salah satu misalnya istrinya malas ibadah. Kamu aja Pak, nih tak kasih uang perpuluhannya, tak kasih uang persembahannya nanti. Pakai QRIS ya, gosok, gesek. Tapi dia nggak ibadah. Sekali ya, kamu capek ya mah. 2 kali, kamu pusing palanya. 3 kali udah berantem. Kok kamu terus-terus begini sih? Kenapa kamu? Saya pendeta loh, saya hamba Tuhan loh. Ya kan gak apa-apa, Papa sendirian aja. Iman si Bapak tidak lama juga pasti kandas. Penting keluarga itu keluarga yang support. Halo, saya bangga Bapak Ibu ini ada yang masih istrinya, suaminya nggak ibadah sini, tapi Anda bisa bertahan sampai hari luar biasa menurut saya. Acung jempol. Karena banyak yang disupport suami istri juga tidak bisa sama-sama beribadah. 4, problem keuangan. Ini paling mayoritas. Kerja harus masuk. Tuntutan kerjaan, upah harian. Nah enggak kerja enggak ada upahnya. Keuangan buat kita, runyam rumah tangga tuh keuangan. Anda perlu seorang konselor. Undang Bapak ke rumah Anda. Biar Bapak kasih solusinya. Bukan cari kerja. Itu masalah itu di pikiran kita kok, bukan sejatinya karena masalah uang. Emang kalau Anda udah dapat 1 miliar, Anda oke keluarganya? Enggak Bapak Ibu. Halo? Enggak. Ya selama Anda masalahkan, masalah terus keluarganya. Jadi solusinya bukan cari uang kerja. Ini dibereskan nih si suami atau istri yang tidak sama frekuensinya sama kita. Baik kita sama-sama fokus beribadah pada hari Minggu. Betul ya? Maka Bu Rike juga ajak suaminya, ya, minggu depan ajak. Penting satu frekuensi sama. Roh cari uangnya sama, cari Tuhannya sama. Jangan di alasan-alasan tadi, banyak alasan. Ya, waktu kita sedikit lagi loh. Gak lama lagi. Bapak kan posting kemarin ya, 4.000 orang di baptis di California Selatan. Yang kemudian jadi yang terdahulu. Kamu udah Kristen lama. Itu yang baru dibaptis kemarin jadi besok-besok jadi pendeta, pekabar Injil, misionaris, orang dipakai Tuhan dimimbarin luar biasa. Anda segini-gini sampai Tuhan datang. Kroco, ngerti apa-apa. Itu baru dibaptis. 4.000 orang. Saya berdoa, terjadilah Tuhan di sini, digenapi firman-Mu. Kami mau baptis orang sampai ribuan orang. Orang-orang baru dipakai Tuhan luar biasa. Ngalahkan kita yang orang-orang lama, yang adem ayam segini-gini aja, rohnya roh ngantuk, nggak doyan firman Tuhan. Biar diganti orang-orang baru. Yang rohnya menyala-nyala, terbakar. Bangkitkan kerajaan Allah, berapi-api, bersaksi, segala macam. Itu kita butuhkan. Gantikan kita yang segini-gini nggak banyak-banyak, nggak maju-maju lebih jauh lagi. Pada Allah berharap pada kita dipakai Tuhan kita semuanya. Gereja itu paling aktif siapa sih? Pendetanya yang khotbah. Yang kedua, para penatuannya. Yang ketiga, WL-nya, singernya, pemain musiknya, tamburnya. Yang lain, gini tangannya. Nggak ngapa-ngapain. Apakah maksud Tuhan begitu buat kita? Enggak. Dia yang kita semuanya aktif. Ambil peranan di gereja. Nah itu Bapak Ibu. Yang kelima, kesibukan pekerjaan. Aduh, kalau atas nama kesibukan pekerjaan ini, kerjaan itu kayak Tuhan. Agama baru pokoknya. Oh Raisa, aku gini. Oh Raisa, kalau orang ngomong kayak gitu sama Bapak tuh mau tak sumpul mulutnya. Kayak kamu lebih Tuhan aja. Wah Raisa Pak, jam 4 bisa nggak? Wah Raisa, kerja kok. Sombong banget buat kerjaan segitu aja. Tuhan di atas semuanya. Dahulukan dia. Daniel bisa kok tinggalkan kerjaannya. Utamakan Tuhan. Dan dia diangkat Tuhan malah.
Kamu tamat kerja, nggak jadi apa-apa juga. Seumur hidup gitu aja, rakyat biasa aja. Yang keenam, kelelahan fisik. Kalau udah capek kerja tuh apa-apa nggak mau lagi Bapak. Capek Pak, kamu doa aja deh. Apalagi doa Pak, capek Pak. Terus kamu maunya apa? Tidur Pak. Itulah keadaan kita. Udah capek semuanya. Anda harus punya stamina rohani yang tinggi. Yang terakhir, tuntutan pelayanan juga yang membingungkan. Tuntutan ini, satu aja belum kerja kelakuan yang baik, ada banyak sekali tuntutannya. Kita nih gereja yang bebas dari tuntutan. Anda nggak tuntut banyak sama Pak Pendeta. Biar sadar sendiri, ambil bagianmu. Kita beri keleluasan pada Anda, ambil bagian apa saja. Kita mau Anda ambil peranan, bukan cuma disuruh-suruh, diarahkan gini-gini. Nah, sadar sendiri aja. Saya punya tanggung jawab, saya punya peranan, saya harus ambil bagian apa. Ambil. Katakan amin. Itu bagian-bagian membuat kita imannya kandas. Tekanan-tekanan kerja, kesibukan, kecapean, kelelahan, segala macam. Yang buat kita jadi nggak berdaya apa-apa. Dan tidak bisa apa-apa. Tuhan berkati, kita akan sambung nanti sore ya. Kita doa. Bapak terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami dapatkan berkat pencerahan yang baru. Tuhan mari tolong kami jemaat Tuhan. Supaya kami bertumbuh dengan iman yang lebih baik lagi. Ini adalah waktu terakhir kami berbicara tentang kemerdekaan kami secara rohani. Biar kami mengalami kemerdekaan yang penuh. Dan jadi jemaat yang mengerti apa peranan, tugas, dan tanggung jawab kami masing-masing. Berikan kami urapan-Mu Tuhan. Tolonglah kami dan mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang tibalah saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu arahkanlah hatimu dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya sama-sama saya katakan, amin.